Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, amin. November adalah bulan yang istimewa bagi iman Kristiani. Ini adalah bulan ruah, bulan roh, bulan arwah, bulan untuk mengenangkan mereka yang sudah meninggal, bulan untuk menyatakan cinta kepada orang tua, sanak saudara, kaum leluhur yang sudah dipanggil Tuhan. Biasanya dengan kunjung kubur dan nyekar. Saya dan keluarga pasti melakukan itu setiap bulan November. Kerap kali bersama, tapi kalau tidak bisa bersama ya masing-masing. Tetapi melakukan itu karena ini bulan ruah. Untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa pernah punya orang tua, pernah punya kakek nenek, ada sahabat-sahabat yang selalu mendoakan dari alam baka sana. Seraya mendoakan mereka supaya mereka semakin sempurna ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Tanggal 1 dan tanggal 2 menjadi sangat istimewa. Tanggal 1 gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Dan tanggal 2 gereja mengajak kita untuk mengenangkan para arwah. Maka baik tanggal 1 November maupun 2 November berkaitan dengan arwah, berkaitan dengan hidup sesudah kematian, berkaitan dengan alam baka, berkaitan dengan belas kasih dan cinta Allah kepada kita yang masih bersiarah maupun kepada mereka yang sudah dipanggil dalam kasih yang lebih sempurna. Itu semangat iman kita. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu terkenang dan saya ingin terus mengulangi dan membiasakan. Kalau bulan November itu, kalau ada kesempatan misa di jaratan, misa di kuburan, ya biasanya jam 3, jam 4 sore kita di kuburan, sudah mandi, berkumpul dengan jemaat setempat, dan kemudian mereka membawa bunga, dan kemudian kita merayakan Ekaristi di antara nisan-nisan itu, dan kemudian kita menyantap santapan kudus ialah tubuh dan darah Kristus, dan kemudian kita menyatakan cinta kepada saudari-saudara yang ada baik di makam itu maupun juga membawa bunga yang diberkati itu ke makam-makam lain untuk mengungkapkan cinta kita pada para leluhur dan saudari-saudara kita yang dipanggil Tuhan. Pertanyaannya selalu demikian. Kenapa orang Katolik itu selalu mendoakan arwah? Kenapa orang Katolik itu dekat dengan pengetan, dengan peringatan, dengan doa arwah? Setiap Ekaristi kita mendoakan arwah lo ya. Dan setiap perkumpulan-perkumpulan kita sebut itu doa rosario, entah novena, entah syarah, kita selalu mengingat itu dan memohon Tuhan supaya berbelas kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah menerangkan dalam video yang lain, tetapi mungkin secara singkat dan simpel dan sederhana, gereja itu, pasamuan itu, perkumpulan iman kita itu dikepalai oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan kita adalah tubuh mistiknya, tubuh mistik Kristus. Kita itu siapa? Kita itu adalah persekutuan para kudus. Siapa persekutuan para kudus? Ya mereka yang sudah dipanggil dalam alam baka, yang disucikan oleh belas kasih Allah, dan kita yang masih bersiarah di dunia yang telah menerima Tuhan dan nanti finalnya masuk surga tentu saja. Amin. Ini adalah gereja, tubuh mistik Kristus. Bukan hanya kita yang masih di dunia fana, tetapi juga mereka yang ada di dunia baka. Hebat ya? Maka kematian bagi seorang Kristiani tidak berarti kehilangan, karena mereka tetap berkontak dengan cara lain. Kita masih berkomunikasi dalam doa. Kita mendoakan mereka supaya semakin sempurna, mereka mendoakan kita supaya jalan hidupnya lurus lempeng, mengarah pada Tuhan. Nah, kalau hari ini adalah hari raya orang kudus, Gereja Katolik percaya bahwa banyak orang kudus. Kita dipanggil menuju kekudusan. Kalau Allah memanggil kepada kekudusan, pasti Allah memodali kita untuk menjadi kudus. Amin. Allah itu tidak fair, tidak adil, tetapi memihak. Kamu aku panggil untuk suci, maka aku membekali engkau dengan kesucian. Aku melindungi engkau dengan rohku yang kudus.
Aku akan mengingatkan engkau jika kamu mulai bertindak kurang baik dan kurang lurus dan berbelok-belok. Nah, perayaan Hari Orang Kudus tanggal 1 November adalah untuk merayakan kekudusan mereka yang sudah dipanggil Tuhan, baik yang diberi gelar Santo Santa oleh gereja secara formal, tetapi terutama mereka yang tidak ada gelar, tetapi kita percaya bahwa mereka itu orang-orang kudus. Siapa mereka? Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin sahabat kita, mungkin tetangga kita. Kita syukuri bahwa Allah menghadirkan para kudus di tengah-tengah hidup kita masing-masing, dan kita mohon doa dari mereka untuk kita yang masih bersiarah. Mereka sudah bersatu dengan Tuhan, sudah suci. Nah, sementara besok atau tanggal 2 November adalah peringatan arwah. Artinya, di antara orang-orang yang sudah meninggal, banyak orang yang sungguh masih mendambakan belas kasih Allah. Sehingga hidup mereka lancar di dunia akhirat nanti dan bersatu dengan para kudus di surga. Mereka masih membutuhkan doa-doa kita. Siapa itu? Mereka yang di latu pangersian, di api penyucian, di purgatorium. Kita percaya. Dan purgatorium itu tidak antara surga neraka lalu di tengahnya. Tidak. Tetapi menuju surga, mepet dengan surga, dan butuh doa dari kita. Nah, orang lalu bertanya, dasarnya apa orang Katolik kok berdoa untuk orang-orang yang seperti itu supaya Allah memberi kesempurnaan belas kasih? Dasarnya adalah misalnya, hanya misalnya, karena ada beberapa teks. Surat Rasul Petrus juga menyatakan itu. Tetapi saya ingin menyebut satu saja. Kitab Makabe yang kedua, bab 12 ayat 43 sampai 46. Saya ingin mengutip ayat terakhir saja. Dan sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan dengan bahasa lain. Doa bagi mereka yang sudah meninggal sungguh bisa menjadi silih bagi dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Doa kita bagi para arwah yang sudah mendahului kita melalui pengetan-pengetan itu, peringatan-peringatan dan doa kita, sungguh bisa menjadi silih bagi dosa dan pelanggaran orang itu. Kita mohon belas kasih Allah, kita mohon kerahiman Allah, kita mohon Allah menyempurnakannya. Amin. Jadi mantap dalam iman, selamat memasuki bulan Ruah, bulan November, bulan arwah. Kalau mungkin kunjungilah tempat saudari-saudara kita, leluhur kita dimakamkan untuk mendoakan mereka dan menyatakan cinta dengan bunga. Amin. Anda semua dan keluarga diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.